Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Farida selaku dosen mata kuliah matematika. Perkenalkan, nama saya Winda Hanafid dari kelas SF221A. Di sini saya akan menjelaskan kinetika reaksi dan kurva standar. Kinetika reaksi. Kinetika reaksi merupakan cabang ilmu kimia yang membahas laju dan mekanisme reaksi kimia, atau bisa disebut dengan dinamika kimia. Di sini saya akan membahas soal dari kinetika reaksi. Adapun tabel yang diberikan dari waktu dan konsentrasinya. Di kolom waktu itu ada 10, 20, 40, 60, 90, 120, dan 130. Dan sedangkan di konsentrasi itu ada 94, 87, 70, 55, 32, 8, dan 2. Berdasarkan data yang diberikan, maka tentukanlah order reaksi, tetapan laju reaksi, waktu paruh, persamaan reaksi, dan kurva reaksi. Sebelum kita mencari order reaksi, kita harus mencari persamaan regresi pada orde 0 dan orde 1 dengan menggunakan Microsoft Excel. Di sini saya akan mencari orde 0 terlebih dahulu. Saya sudah memindahkan datanya ke Microsoft Excel, kemudian kita blok kolom waktu dan konsentrasinya. Kita pilih menu insert, kita pilih recommended chart-nya, lalu kita pilih bagian atas atau yang disebut dengan scatter. Setelah itu muncul bentuk grafiknya. Kalau sudah, kita pilih yang bentuk grafik, yang bentuk garis grafik ya, kita klik kanan, kita pilih a trend line, kita pilih yang linear. Setelah itu yang display equation dan display R squared-nya. Ini sudah muncul dalam bentuk persamaan regresinya. Setelah itu, kita mencari konsentrasi lencete atau orde satunya dengan cara pencet sama dengan ketik ln, buka kurung, klik yang 94, tutup kurung, enter. Untuk melakukan hal yang sama, kita drag bagian yang atas sampai data yang terakhir. Setelah itu, muncul konsentrasi lencetenya. Kalau sudah, kita copy bagian waktunya. Dan kita copy juga konsentrasi lencetenya. Kemudian kita blok waktu dan konsentrasi ini. Lakukan hal yang sama pada hal yang sebelumnya itu pilih menu insert, pilih recommended chart-nya, kita pilih yang scatter, lalu klik OK. Nah, ini sudah muncul dalam bentuk grafiknya. Setelah itu, kita klik kanan dalam bentuk garis grafiknya ini. Kita pilih a trend line, kita pilih yang linear, dan kita pilih yang display equation dan display R squared-nya. Nah, ini sudah muncul dalam bentuk persamaan regresinya. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan persamaan regresi pada orde 0. Di sini ada tabel waktu dan konsentrasinya, sedangkan di sebelahnya ada grafik dari konsentrasi CT-nya. Untuk Y ini termasuk dalam nilai absorbansi, dan untuk tanda minus ini menunjukkan bahwa grafik mengalami penurunan,
dan nilai ini tidak digunakan dalam perhitungan. Dan 0,7743 termasuk dalam nilai B-nya. Untuk X-nya termasuk dalam nilai konsentrasi. Dan 101,7 termasuk dalam nilai A, sedangkan 0,9997 termasuk dalam nilai R. Untuk selanjutnya, ada persamaan regresi pada orde 1. Di sini tabel waktu dan konsentrasi lencetnya. Sedangkan ini grafik konsentrasi lencetnya. Sama seperti sebelumnya, Y ini termasuk dalam nilai absorbansi. Dan untuk min ini menunjukkan bahwa grafik mengalami penurunan dan tidak digunakan dalam perhitungan. Dan 0,0282 termasuk dalam nilai B, X-nya menunjukkan nilai konsentrasi, dan 5,2485 termasuk dalam nilai A, sedangkan 0,8528 termasuk dalam nilai R. Untuk menentukan order reaksi, yang pertama kita harus menentukan orde dari data T dengan CT atau orde 0. Nilai A-nya itu 101,7, nilai B-nya 0,7743, dan nilai R-nya 0,9997. Sedangkan data T dengan len CT atau orde 1, nilai A-nya itu 5,2485, nilai B-nya 0,0282 dan nilai R-nya 0,8528. Karena nilai yang mendekati 1 adalah R pada orde 0, maka kita menggunakan pada data orde 0-nya. Selanjutnya, tetapan laju reaksi. Pada hal yang dibahas sebelumnya itu kita menggunakan orde 0. Maka dari itu nilai A-nya itu 101,7, nilai B-nya 0,7743, nilai R-nya 0,9997, K sama dengan B yaitu 0,7743. Untuk selanjutnya menentukan waktu paruh. Rumus waktu paruh itu T1/2 sama dengan C0 dibagi 2K. Karena C0-nya belum diketahui dari tabel, maka dapat dicari dengan memilih data waktu dan konsentrasi dari tabel paling atas. Perhitungan C0. CT sama dengan C0 dikurang KT. CT-nya itu 94 sama dengan C0 dikurang 0,7743 dikali 10. 94 sama dengan C0 dikurang 7,7743. Nah, yang awalnya min pindah ruas menjadi plus. Jadinya 94 ditambah 7,7743 sama dengan C0. Nah, hasilnya itu 101,743 sama dengan C0. Untuk perhitungan waktu paruhnya itu T1/2 sama dengan C0 dibagi 2K. T1/2 sama dengan 101,743 itu C0-nya dibagi 2 dikali 0,7743. T1/2 sama dengan 101,743. Nah, 2 kali 0,7743 itu hasilnya 1,5486. Menjadi 101,743 dibagi 1,5486 menghasilkan 65,69 menit. Dan ini persamaan reaksinya. CT sama dengan C0 dikurang KT. CT sama dengan C0-nya itu 101,743 dikurang KT-nya itu 0,7743. Dan yang E ada sketsa grafik. Nah, ini sketsa grafik dari orde 0-nya. Nilai Y itu termasuk dalam nilai absorbansi, dan untuk tanda minus ini menunjukkan bahwa grafik mengalami penurunan dan tidak digunakan dalam perhitungan. 0,7743 ini termasuk dalam nilai B, dan untuk X ini termasuk dalam nilai konsentrasi, dan 101,7 termasuk dalam nilai A, sedangkan 0,9997 termasuk dalam nilai R.
Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata yang saya ucapkan. Wabillahi taufik wa hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.